Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena semangat beragama masyarakat kita ini terus tumbuh, maka di situ perlu adanya hukum fikih ketika timbul permasalahan. Menurut hukum Islam, bagaimana hukumnya dan prakteknya seperti apa? Kembali kepada cerita Yusuf Mansur yang mengumpulkan dulu tuh, ini cerita masa lalu ini, uang sedekah. Uang sedekah ini lalu dia bangunkan kepada bisnis usaha warung steak and shake. Ini tuh kan, jumlahnya sudah lebih dari 100. Tanah-tanah dimiliki secara pribadi. Hukumnya bagaimana dan prakteknya di dunia Islam seperti apa? Dalam video kita kemarin kita ada bahas itu hukumnya menjadi haram tanpa kalau tidak ada persetujuan dari orang-orang yang bersedekah, berinfak dan sebagainya. Nah, di Saudi seperti apa prakteknya? Saudi Arabia adalah kerajaan yang sangat menghormati kalau ada harta-harta orang lain yang dibelikan kepada tanah atau berupa semacam bangunan gitu yang ada di sekitar Masjidil Haram maupun nanti di Masjid Nabawi atau di tempat manapun yang ada di daerah Saudi. Para jemaah yang pernah naik haji gitu, akan mengenal adanya Bait Aci. Di Saudi itu Bait Aci itu di rumah Aceh. Dia kan menyebut Aceh itu kan Aci. Bait Aci. Ini bangunan Aceh gitu. Dulu tuh sebelum pelebaran Masjidil Haram atau mungkin juga orang-orang Aceh itu sudah datang ke Haramain, tepatnya di Makkah dan Madinah itu sudah ada syekh gitu. Syekh sudah ada di situ membeli tanah. Mungkin tanah itu dikumpulkannya dari orang-orang jemaah haji dari Aceh dan sejenisnya itu ada yang disewakan gitu. Sewakan secara murah. Ada juga nanti orang-orang dari Ambon gitu. Ada tempat juga namanya bisa ribat. Jadi orang belajar agama di Masjidil Haram ada sambut tempat tinggal namanya kita menyebutnya dengan rubat. Rubat Ambon. Kemudian menjadi rubat Indonesia. Saya dulu 2 kali naik haji tinggal di rubat itu. Dia nggak bayar gitu. Gratis, kitanya bayar ya listrik lah. Urunan rame-rame gitu. Jaraknya hanya kira-kira 200 atau 300 meter dari Masjidil Haram. Nah, Bait Aceh ini ada cerita tersendiri. Itu kan tahun 2009 terjadi pelebaran Masjidil Haram. Masjidil Haram luas sekali dan pasar-pasar dan tempat-tempat penginapan banyak yang kena gusur gitu. Termasuk yang kena gusur itu, misalnya Pasar Seng. Sekarang nggak ada lagi Pasar Seng. Nah, diantaranya adalah Bait Aci. Ini kecil daerahnya sebenarnya, tanahnya mungkin ya 200 meter gitu. Tapi tergusur. Yang punya siapa? Yang punyanya tinggal cerita, ini punya orang Aceh dulu gitu. Siapa yang punya? Nggak ada. Orang-orang sudah meninggal gitu. Oleh pemerintah Arab Saudi, ini kalau dia seorang penguasa ya, diambil aja bisa nggak? Pasti bisa. Tapi pernah dulu tuh Dubes Saudi di sini itu melalui Dubes keliling kita saat itu Pak Mukrim Hakim. Dia tanya, ada nggak kira-kira ahli waris, itu ada tanah katanya dekat Masjidil Haram namanya Bait Aci gitu. Ternyata nggak ditemukan siapa ahli warisnya. Tapi itu kena pelebaran Masjidil Haram. Oleh pemerintah Arab Saudi diambil aja nggak? Enggak. Nah, sekarang tuh di Bait Aci itu kena pelebaran Masjidil Haram, itu masih bisa orang bangun hotel tuh terkena gitu. Tapi ahli waris nggak ada. Nah, itu setiap tahun dikalkulasi aja. Dikalkulasi, misalnya dapat berapa ratus ribu rial gitu. Dari tanah yang kecil tadi itu. Nah,
oleh pemerintah Arab Saudi itu dibagi-bagikan. Ini kalau ada jemaah haji Aceh atau pelajar dari Aceh datang, ngeliatin bitakah itu kan, atau KTP gitu. Kalau haji ini, itu kloter dari mana menen? Min Aceh ya. Itu bisa diambil. Satu orang misalnya 400 real gitu. Udah habis gitu. Pernah dulu tuh ada upaya dari pemerintah agar itu diserahkan ke pemerintah Indonesia gitu. Oleh pemerintah Saudi, tidak mau, ini punya pribadi, bukan punya pemerintah katanya. Kami aja nggak mau ngambil. Itu salah satu contoh bagaimana orang sangat takut mengambil hak orang. Padahal orang Aceh itu bukan orang Saudi. Dan entah sejak kapan dia di sana nggak tahu gitu. Surat-surat nggak ada. Tapi itu orang tahu tuh punya bed haji. Gitu. Sampai sekarang, kalau jemaah naik haji itu masih ada. Dan orang Aceh masih kebagian. Pelajar-pelajar Aceh yang belajar di Mesir, dia nggak tanya itu. Mana nanta? Ana min Aceh. Wallahi, wallah. Syuf, jawas fan, jawas. Paspor mana? Hal paspor. Wilit fi Aceh. Khalas. Lahir di Aceh itu. Dikasih sama dia. Itu ada pengelola di situ tuh yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Nah, ini Yusuf Mansur, kalau memang dia tidak sengaja gitu, oh dia bisa tuh menyelesaikan urusan. Ini punya kaum muslimin yang dia raup lu dari masjid ke masjid gitu. Nah, itu boleh dia mengambil untuk dirinya mungkin 1/8. Tapi rumah warung stick and shake ini yang dia miliki lebih dari 100, itu dia bagi-bagikan enggak gitu. Kalau enggak dia bagi-bagikan, itu mesti penguasa itu berhak gitu untuk intervensi menyelesaikan masalah ini secara hukum. Karena itu perampokan namanya, perampokan atas nama sedekah, perampokan atas nama syiar Islam gitu. Padahal ini jelas-jelas melanggar syariat Islam. Jadi Sumasur nggak boleh petentang petenteng nih, ente boleh pilih ji, sertifikat kita ratusan, nggak ada yang satu dapat duit banyak, nggak bisa. Dan kita sebagai kaum muslimin yang mendengarkan cerita ini juga harus tahu di mana posisi hukumnya menurut Islam. Nah, ente ngomong itu karena ente benci aja sama aneh, ente nggak punya apa-apa ya, nggak itu masalahnya. Kita nggak boleh lari dari persoalan itu berdasarkan dalil, berdasarkan fakta hukum. Nggak boleh itu ya cerita ini karena ente nggak level aneh, apalagi gitu kan orang ini sombong sekali nih, nggak level lah apa terserah gitu. Tetapi menurut prinsip Islam itu tidak boleh dimiliki. Dan pemerintah, kalau pemerintah ini yang dituntut oleh Sumansur harus berdasarkan syariat gitu. Harus ada ini intervensi syariatnya. Kalau jadi sertifikat pribadi gimana? Harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Karena itu melanggar prinsip dasar Islam. Di dalam urusan sedekah, di dalam urusan wakaf, dan urusan-urusan tabarruat al-islami. Jadi apa yang dilakukan oleh Sumansur ini, dia sedang bermain-main gitu ya. Hari ini boleh dia petentang petenteng, tapi sebenarnya dia sedang bermain-main dengan neraka. Gitu. Kalau di dunia harta orang-orang ini dimakan, oh nanti perutnya bisa meletus itu, karena banyak sekali memakan harta yang bukan haknya. Mari kita ceritakan terus, kita kawal sahwah Islamiyah ini, kesadaran masyarakat berislam yang makin tinggi, jangan sampai dirampok atau diselewengkan oleh orang-orang yang kemaruk dengan nafsu duniawi. Mari semoga video kita ini ditonton oleh Yusuf Mansur dan orang-orang yang menyukai Yusuf Mansur dan orang-orang yang sejalan pikirannya dengan Yusuf Mansur, mudah-mudahan menjadi koreksian bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.